Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada yang menyimak live melalui MKTV, melalui MKFM, juga semua medsos Al-Agim dan Darut Tauhid, kita bertemu kembali, baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook. Nah, sekarang agak maju lagi subuhnya ya, jadi mohon maaf tidak bisa memulai jam 5 tepat, sudah lebih hampir 10 menit kita memulai. Insya Allah hari ini tema kita sangat penting ya, berkaitan dengan bagaimana kita memahami tentang makanan ya. Memang tiap hari kita nggak bisa lepas dari makan ya, karena itulah salah satu cara jalan hidup kita. Untuk bisa ibadah kita harus makan ya. Namun tidak sederhana urusan makan ini dalam ajaran agama kita, karena inilah kelengkapan Islam yang syamil mutakamil, lengkap dan sangat sempurna, bahwa semua diatur termasuk bab makanan ini ya, bab perut ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan mengundang Profesor Dr. Haji Jahid Mubarak, MA, MAG. Insya Allah beliau guru besar di UIN, juga banyak terlibat di MUI ya. Beliau sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, kemudian juga Dewan Pengawas Syariah di beberapa perbankan, dan tentu beliau sangat pakar di bidang syariah, ekonomi syariah, dan fatwa-fatwa di Majelis Ulama. Jadi ini penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Indonesia kita punya payung ataupun majelis yang bisa menaungi kita, bagi kita yang awam adalah para ulama. Ya, kalau mengutip perkataan Al-Agim, asing menyampaikan kalau udah ulama memberikan fatwa, Majelis Ulama itu kumpulan para ulama, para ahli. Udah kita dengar dan kita taat ya, karena berdasarkan kepakaran keilmuannya. Nah, ini juga kita akan nanti mendengar dari Prof. Jai seperti apa fatwa-fatwa juga Majelis Ulama berkaitan dengan makanan ini ya. Baik, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik, Kang Fadil? Alhamdulillah, jelas Prof, jelas. Sehat semua ya buat para pendengar MQ. Alhamdulillah, terima kasih Prof nih waktunya bisa bergabung di kesempatan subuh hari ini. Jadi tema kita tentang makanan halal nih. Mungkin sebagai pengantar Prof, seberapa penting bab makanan ini di dalam Islam nih, sehingga harus diatur dengan syariat dan seterusnya. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir secara virtual pada forum ini, pertama mungkin saya perbaiki dulu ya. Jadi posisi saya itu bukan Sekretaris Komisi Fatwa, tetapi Wakil Sekretaris Komisi Fatwa. Nanti ada yang tersinggung lagi kan ya. Maaf Prof. Di DSN saya memang sebagai Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi dua lembaga ini memang berbeda, karena yang satu sifatnya umum, yang DSN itu memang sifatnya spesifik ya, karena kita hanya berfatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Gitu, kita batasi di situ. Nah, yang forum pagi ini kita jelaskan, kita diskusi mungkin lebih pas memang forumnya adalah forum Komisi Fatwa. Nah,
eh, Bapak Ibu sekalian, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kepada kita agar kita besarannya itu sebetulnya bagaimana kita berpihak kepada yang halal. Artinya hidup kita itu bagaimana kita menghindari yang haram dan syubhat, yang haram dan syubhat. Nah, penjelasan tentang halal itu sebetulnya dalam Quran relatif terbatas ya. Tapi yang lebih panjang lebar adalah penjelasan yang haramnya, karena pada prinsipnya dalam muamalah maliyah itu kalau tidak ada larangan itu kan berarti boleh ya. Jadi al aslu fil asya al ibahah, segala sesuatu yang tidak dilarang dalam Quran dan hadis itu prinsipnya adalah boleh. Tetapi kalau yang jelas-jelas dilarang itu kemudian itu pun ada penafsirannya. Ya, artinya dalam ilmu fikih itu ada salah satu bidang ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul fikih. Kenapa seringkali terjadi perbedaan pendapat? Karena memang ada kerangka metodologi yang berbeda. Misalnya sekedar contoh, ketika Allah mengharamkan babi misalnya, hurimat alaikum al-maitah waddam walahmul hinjir. Gitu. Nah, apakah haramnya itu adalah aklul hinjir gitu ya? Hurimat alaikum aklul hinjir. Diharamkan bagi kamu memakan daging babi. Gitu. Dan itu adalah penafsiran Abu Hanifah gitu misalnya. Tetapi jumhur ulama mengatakan hurimat alaikum intifaul hinjir. Diharamkan bagi kalian memanfaatkan babi. Jadi kalau kita punya babi, kita jual, harganya pun menjadi haram gitu ya, karena kan bagian dari memanfaatkan. Gitu. Nah itu sehingga kebiasaan Yahudi misalnya ketika babi diharamkan, dia jual gitu ya, kemudian dia makan harganya. Nah itu termasuk yang tidak boleh. Jadi garis besarnya kalau kita belajar tentang pangan dan obat-obatan yang halal itu kan hasil akhirnya ya. Tetapi besarannya kira-kira kita belajar tentang mana yang halal dan mana yang haram secara mansus. Kemudian bagaimana ulama memahami terhadap teks itu sehingga yang haram itu secara akademik fikih itu dibedakan menjadi dua. Ada yang haram secara substansi, haram lidzati, dan ada haram karena yang lain, yaitu haram ligoirih ya. Jadi haram substansi itu misalnya babi ya, meskipun disembelih pakai basmalah, dia tetap haram gitu ya. Jadi jangan dianggap kalau babi disembelih pakai basmalah kemudian menjadi halal gitu ya. Tapi karena dia substansinya memang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Nah yang kedua ada juga benda yang barang-barang atau harta yang substansinya itu adalah halal, tetapi dari segi cara mendapatkannya, dari segi cara penggunaannya, dari segi prosesnya itu tidak sesuai syariah. Misalnya sapi ya, kerbau itu adalah halal, tapi diperoleh dengan cara mencuri, maka kerbau itu menjadi haram lighairi gitu ya. Nah kemudian kambing misalnya hewan yang halal, tetapi disembelih dengan tujuan bukan untuk mendapatkan ridho Allah, ya, tetapi untuk bil azlam misalnya, untuk menyembah berhala dan seterusnya, maka dia menjadi haram gitu. Nah, begitu juga misalnya ada hewan kegencet gitu ya, kecekek gitu dan seterusnya. Itu misalnya hewan yang halal tetapi kemudian statusnya menjadi bangkai gitu ya. Nah, begitu juga dari segi penggunaannya. Bisa jadi misalnya anggur itu adalah hasil tanaman yang halal. Tetapi ketika kita menjadi pemasok terhadap pabrik homer, di mana bahan bakunya adalah anggur, ya dia menjadi haram gitu ya. Karena dia tadi dari segi prosesnya, kita menjadi pemasok anggur terhadap pabrik homer, di mana homer itu adalah haram. Dan kita tahu terkait dengan homer dan babi ini, termasuk dengan riba, itu ada beberapa pihak yang ikut berdosa ya, artinya ikut dilaknat oleh Allah dan Rasul, oleh Allah, di mana misalnya
penyedia bahan bakunya, yang punya pabriknya, yang bekerjanya gitu ya. Kemudian yang sampai yang menyajikannya, yang meramunya dan seterusnya. Itu kan dalam salah satu riwayat dikatakan juga ikut berdosa gitu. Nah, sampai misalnya kalau di MUI, saya kebetulan sudah berpengalaman kurang lebih 10 tahun ya kalau di MUI, kalau di DSN hampir 15 tahun. Kita juga belajar misalnya ada yang secara teks itu sifatnya muzmal gitu ya, misalnya tentang hasyarot, tentang hewan dihidup di dua tempat dan seterusnya. Tapi kemudian dalam praktek kemudian pemahaman kita menjadi berubah karena ada penjelasan akademik. Misalnya tentang kepiting gitu ya. Kenapa ada kiai, ada ulama yang mengharamkan kepiting karena dulu dianggap kepiting itu hidup di dua tempat, yaitu dia termasuk dianggap hewan darat juga hewan air seperti buaya misalnya. Tetapi dalam penjelasan ahli ternyata kalau buaya itu selama-lamanya hidup di darat, dia akan hidup. Sebagaimana dia selamanya hidup di air juga tetap akan hidup. Tapi kalau kepiting, itu hakikatnya adalah hewan air. Ya. Jadi kalau dia sudah kurang simpanan airnya, kemudian dia tidak ke air, dia mati. Gitu. Nah itulah kemudian fatwa kita di MUI mengatakan kepiting itu termasuk hewan halal karena tidak termasuk hewan yang hidup di dua tempat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Termasuk juga mungkin bisa jadi Bapak Ibu yang hadir secara virtual di forum ini, jauh sebelum itu saya punya pemahaman antara bajing dengan tupai itu sama. Iya kan ya? Iya. Gitu. Tapi ternyata dalam terjemahan aja, Prof ya. Bajing bahasa Sunda, tupai bahasa Indonesia. Iya kan gitu. Ternyata beda ya? Ternyata jadi di IPB itu ada dosen khusus ngajarnya ya, risetnya tentang bajing gitu ya. Dan di Indonesia ini ada sekitar 70 macam, di dunia ini ada sekitar 80 macam bajing, dan yang terbanyak di Indonesia ya ada sekitar 30 atau 40 gitu bajing. Masya Allah. Nah, jadi ada profesor bajing nanti itu sebenarnya ya. Jadi ternyata bajing dan tupai itu berbeda gitu. Jadi kalau ada istilah bajing loncat itu sebenarnya keliru, karena yang loncat itu tupai, bajing itu tidak loncat karena dia merayap. Dan kemudian pokoknya berbeda, yang satu makannya yang kotor-kotor, yang satu makannya yang bersih-bersih, yang satu punya gigi taring, yang satu tidak, sehingga yang satu halal, yang satu haram gitu ya. Jadi itu kajian akademiknya, dan kita sangat didukung oleh kajian-kajian akademik secara ilmiah, di mana pengetahuan kita berubah karena penjelasan dari para akademisi itu. Jadi dicek aja deh coba oleh teman-teman sekarang, di search perbedaan antara bajing dengan tupai di Google, itu akan langsung muncul kok beda. Jadi yang satu haram, yang satu halal. Jadi itu kira-kira ya. Yang kemudian yang kedua, biasanya kalau nanti sertifikasi halal, jadi tolong bedakan antara benda yang halal dengan yang sertifikasi halal. Artinya bisa jadi ada sesuatu yang halal tapi tidak disertifikasi, gitu ya. Artinya bisa jadi ada sesuatu yang halal kemudian bersertifikasi. Kenapa? Jadi sertifikasi ini adalah pentingnya kalau itu dikeluarkan oleh institusi yang kita percaya, maka pada saat kita mengkonsumsi itu setidak-tidaknya kita tidak ragu lagi gitu ya, tidak ragu, memudahkan kita. Mungkin kalau kita di Jawa Barat ya, seperti saya tinggal di Bandung misalnya, di Bogor, Jakarta, kita jaranglah kita ragu terhadap rumah makan ya, apakah dia halal atau tidak. Tapi mungkin kalau ke tempat-tempat tertentu yang di mana muslim minoritas dan seterusnya, ya kita cari rumah makan yang memang sudah ada label halalnya gitu ya, yang kita punya keyakinan bahwa ini memang sudah diperiksa oleh LPPOM sebagai syahid dari Komisi Fatwa. Jadi apalagi kita perjalanan ke luar negeri, misalnya ke Eropa, itu tidak mudah ya mencari yang halal itu, karena pemahaman mereka juga. Saya pernah suatu saat bertanya, kenapa ini dianggap halal? Karena ini adalah ayam gitu. Kita tidak tahu disembelihnya pakai basmalah atau tidak, dia tidak jelaskan, kan gitu ya.
Karena kalau ayam disembelih tidak pakai basmalah, kan bangkai juga kan, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat kenapa sertifikat halal itu menjadi penting. Jadi di negara seperti di kawasan Eropa saja, di bandaranya itu ada penanggung jawab makanan halalnya itu ada gitu ya. Jadi bukan hanya di kita, apalagi karena penumpang mereka kan banyak yang Muslim gitu ya. Dan kalau kita naik pesawat misalnya, itu kan sudah ada pilihan ya di tiket pada saat kita daftar itu, kita minta makanan yang halal. Biasanya kita diberi duluan atau kita diberinya belakangan gitu. Itu begitu karena memang berbeda. Nah itu aja mungkin pengantarnya. Baik, terima kasih Prof. Masya Allah. Ini pengantarnya juga sudah panjang. Baik, saya tambahkan dulu mungkin ini pertanyaan awal juga. Setelah tadi menjelaskan bahwa ada halal dan haram ya, dan bahwa urusan muamalah ini adalah al-ibahah, semuanya boleh kecuali hatta yakumat dalil dan nahawi, kecuali ada larangan yang itu jelas diharamkan. Bahkan tadi jelaskan ada yang haramnya substansi lidzatihi, ada yang lighairihi karena caranya dan seterusnya. Nah ini Prof yang sering kita dengar juga secara langsung ya. Biasanya kata halal ini berpadu dengan kata thayyib ya kan, halalan thayyiban gitu. Nah, ini yang dimaksud thayyib sendiri dalam literatur Islam seperti apa maknanya Prof dan implementasinya dalam kehidupan? Iya, kalau halal dan thayyib itu sebenarnya dua pasangan kata yang dimensinya itu berbeda. Dimensinya itu berbeda. Artinya sesuatu yang halal kita konsumsi atau kita gunakan bisa jadi menjadi tidak thayyib pada saat tidak maslahah, gitu ya. Artinya istilah para kiai itu di Komisi Fatwa, ya kepiting itu halal gitu ya, misalnya kita gunakan. Tapi mungkin bagi orang yang mengidap penyakit tertentu, dia halal tapi tidak thayyib gitu ya. Artinya tahu diri lah gitu ya, mengukur diri gitu ya. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang sebetulnya adalah halal, tetapi dia terlarang bukan karena tidak halal, tapi karena tidak thayyib bagi yang bersangkutan, karena memudaratkan bagi yang bersangkutan gitu. Jadi thayyib itu dalam dimensi ini adalah istilahnya itu adalah apa yang kita konsumsi mendatangkan kebaikan tidak secara fisik ya kepada kita. Kalau tidak mendatangkan kebaikan secara fisik, ya berarti itu tidak thayyib gitu. Nah, cuma memang beda nanti kalau pada saat kita bicara tentang sertifikat halal. Ya. Sertifikat halal itu fatwanya adalah dari Komisi Fatwa. Jadi misalnya fatwa tentang vaksin. Vaksin ini kan sudah terbagi dua ya. Dari segi proses dan substansinya, ada yang memanfaatkan bagian tertentu dari babi, ada juga yang terbebas dari awal terhindar dari babi. Seperti yang sedang proses sertifikasi itu. Vaksin merah putih misalnya ya, jadi oleh UNER dan timnya dari awal memang dia sudah sudah direncanakan terhindar dari barang-barang yang dilarang. Karena kan kita tahu misalnya penggunaan tripsin babi itu kan dari segi prosesnya sebetulnya kan dia itu ada semacam bakteri yang diambil, dipupuk gitu ya, supaya dia banyak berkembang biak. Tempatnya itu adalah misalnya darah babi gitu ya, supaya tumbuhnya bagus. Nah, jadi pernah bersentuhan dengan babi gitu. Nah, meskipun sudah sudah dia bukan babi tapi makanannya kira-kira babi lah gitu ya, dari darah babi gitu. Nah, maka di fatwa kita tetap dinyatakan itu tidak halal karena dia bersentuhan dengan sesuatu yang haram kan gitu ya, terutama babi. Nah itu pun kita bilang tidak boleh, tetapi dalam kondisi tertentu dia menjadi boleh. Dan ini agak berbeda dimensinya ya. Jadi kalau obat kan orang sakit dulu ya, kan gitu ya. Kemudian cari obat yang halal. Kalau nggak dapat dalam kondisi darurat, dia akan menggunakan obat yang
tidak halal dalam tanda kutip ya, karena kan kita tidak tahu nih obat yang masuk ke badan kita juga disuntikan oleh dokter sebetulnya obat halal atau obat haram gitu. Karena kalau kita melatih para calon DPS Dewan Pengawas Syariah untuk rumah sakit syariah, nah ini juga alhamdulillah rumah sakit syariah ini sudah berkembang sedemikian rupa ya, sudah banyak. Nah itu salah satu pekerjaannya adalah memastikan bahwa obat yang diterima oleh pasien itu sudah halal dan sudah bersertifikat halal. Dan kalau dalam kondisi darurat, nah mereka kan harus rapat dulu, misalnya ini akan menggunakan obat yang belum bersertifikat halal atau apalagi ada ingredientnya kan, di dalamnya itu misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang secara syariah, yaitu kita sebut dalam kondisi al-hajah atau ad-darurat ya, itu penggunaannya dibolehkan. Tetapi kalau sepanjang ada yang halal, kan tidak ada daruratnya, kan gitu ya. Nah itu kan kalau obat. Nah beda dengan pandemi, dengan vaksin. Orang tidak sakit kan ya, tapi dikasih vaksin gitu kan. Alasannya kan pencegahan, ya kan gitu ya. Nah di sini sebetulnya lebih pada sadu dariah gitu. Jadi adalah dua riwayat yang kita pandang berkaitan dengan hal ini. Misalnya ada seorang sahabat bawa unta, kemudian dia bertanya kepada Rasul, dia ikat dulu untanya baru bertawakal atau tidak perlu diikat langsung bertawakal. Kata Rasulullah, ya ikat dulu baru bertawakal. Artinya kita tetap harus ada ikhtiar kan ya, kemudian bertawakal. Begitu juga ada sebuah riwayat yang mengatakan, makanlah kamu kurma ini, niscaya kamu akan terhindar dari sihir dan racun gitu ya. Itu ada riwayat seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya daruratnya itu sifatnya pencegahan, bukan darurat yang bersifat kejadian dulu gitu ya. Soalnya kan ada pemahaman yang berbeda nih. Kalau vaksin kan orang sehat nih, vaksin meningitis orang mau umroh misalnya, itu kan dalam kondisi sehat kan gitu. Sebetulnya kan nggak ada daruratnya kalau pemahaman yang pertama gitu. Tapi kalau dihitung dari bahaya yang mungkin timbul ketika orang tidak divaksin meningitis, dia bisa dihitung sebagai darurat tapi dalam arti pencegahan ya, sadu dariah gitu. Itu pemahamannya seperti itu. Jadi balik lagi, istilah thayyib itu sebetulnya mempertimbangkan kondisi ya. Artinya bisa jadi sesuatu ini halal, tetapi bagi pihak-pihak tertentu dalam keadaan tertentu dia menjadi tidak baik, tidak thayyib bagi yang bersangkutan. Karena sesuatu yang halal itu bisa jadi tidak halal tadi karena prosesnya ya. Bahkan kalau dalam literatur fikih muamalah maliyah bisa jadi karena waktu, bisa jadi karena tempat kan. Jadi misalnya kalau dalam beberapa literatur yang saya baca, ketika ada ulama yang memahami idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'ah. Jadi kalau orang sudah wajib sholat Jumat, kemudian dia masih melakukan akad jual beli, artinya sudah adzan Jumat, dia masih melakukan akad jual beli, itu akad jual belinya tidak sah. Ada yang ulama menyatakan seperti itu gitu ya. Karena ayatnya kan memang fas'au ila zikrillah wa zarul bai'ah. Nah, ada juga yang karena tempat. Tadi kalau karena waktu ya. Makanya kita selalu bilang kalau sebagai pengawas syariah kepada operasional di lapangan, hati-hati kalau sudah salat Jumat, laki-laki yang wajib salat Jumat itu tidak boleh bertransaksi lagi. Itu selalu kita tekankan. Nah, terus yang berikutnya juga karena tempat. Misalnya ada hadis yang mengatakan tidak akan beruntung orang yang melakukan jual beli di dalam masjid. Ya kan, jadi tolong masjid harus didefinisikan tuh. Jangan sampai kasihan juga kan ya, orang maksudnya baik, apalagi para pedagang kecil, dagangnya sambil pengajian di dalam masjid, terus ngobrol bisnis di dalam masjid. Nah ini harus hati-hati karena itu masjid itu bukan tempat itu gitu ya, bukan tempat bisnis. Makanya kan ada hadis mengatakan ya tidak akan berkah, tidak akan beruntung orang transaksi di dalam masjid. Jadi lakukanlah di luar masjid gitu ya Kang. Jadi kemarin itu saya sholat masjid di Masjid Agung Garut, ada juga ya yang dagangnya itu
bukan di kawasan halaman, tapi dia sudah hampir masuk ke pintu gitu ya. Kasihan juga gitu. Jadi jangan-jangan karena tidak tahunya dia melakukan itu. Jadi kewajiban kita ya memberitahu aja, jangan khawatir juga ya. Sudah pedagang kecil, untungnya kecil, nggak berkah pula, kan kasihan gitu. Itu seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih Prof penjelasannya, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, nanti juga silakan seperti biasa kita bisa dialog ya, yang di Zoom bisa resen, di YouTube, di IG juga silakan, ada operator yang membantu. Satu lagi Prof, nih kaitan dengan makanan-makanan sekarang ya, anak-anak milenial itu senang dengan junk food, dengan fast food gitu ya, dan seterusnya nih yang serba instan begitu. Ini juga walaupun sebenarnya kalau kita orang Sunda ternyata itu makanan Sunda, jadi junk foodnya kujang lagi makan gitu ya, fast foodunan katanya gitu. Tapi ini jadi makanan yang digandrungi, bahkan mungkin kalau kita mah enaknya bubur bubui sampo begitu, sekarang anak-anak kita nggak kenal gitu. Nah, jadi makanannya junk food dan seterusnya nih. Nah, ini juga seperti apa Prof melihat kehalalannya? Mungkin kalau bicara label nggak ada labelan gitu ya, atau juga mungkin ini penting nih menjadi hal yang perlu disampaikan melalui atau MUI seperti apa yang mengeluarkan sertifikat selama ini ya. Ketika memang banyak makanan-makanan yang beredar di kita juga belum bersertifikat gitu. Sehingga ini ya, tidak halal, tidak bersertifikat ya. Tapi kalau melihat tadi secara zat ya ini bukan yang enggak. Namun kita tidak tahu prosesnya gitu ya, sehingga proses-proses tadi fast food dan seterusnya itu juga seperti apa. Enggak, Prof? Baik, istilah fast food ini kan sebetulnya bukan yang baru ya. Misalnya ya ini kita sebut sajalah di supermarket kan banyak ya yang istilahnya food itu ya pada umumnya kan fast food gitu ya. Ya ayam misalnya ya dengan berbagai merek, karena kan kita tidak boleh nyebut merek juga kan ya. Gitu ya. Itu sebagian sudah bersertifikat halal. Ya artinya mereka, saya juga nggak tahu ya, kadang-kadang di kita itu kalau sudah sertifikat halal, kalau sesama muslim, misalnya lembaga pengelola muslim yang mengelola lembaga keislaman, itu seperti kurang menghargai gitu ya. Tapi misalnya ada lembaga lain gitu yang dikelola oleh agama lain, itu bisa bangga gitu dengan itu. Jadi saya misalnya dulu pernah menjelaskan ada beberapa rumah sakit yang mendeklarasikan sebagai rumah sakit Islam, itu restorannya tidak bersertifikat halal waktu itu ya. Jadi kan syarat untuk mendapatkan sertifikat syariah itu restorannya itu harus bersertifikat halal dan ditelusur. Kan restoran itu ada 2 di rumah sakit itu. Ada yang masak sendiri, berarti halal kitchen. Tapi ada juga yang dipasok. Jadi nasinya itu dari pedagang UMKM gitu ya. Siapa yang nyediain telur gorengnya, bakwannya, itu semuanya dari luar. Nah, itu lebih rumit tuh pada saat sertifikasinya kan. Karena menjadi banyak pihak, siapa yang goreng ayamnya, yang pais ikannya kan gitu ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Tapi kalau pengelolanya itu sebut saja agama lain gitu ya, itu dengan bangganya dilip di setiap lantai pada saat kita keluar, itu dia tempel sertifikat halal MUI gitu. Artinya kenapa bisa begitu gitu ya, orang lain sedemikian rupa mungkin karena berpikirnya bisnis ya, mereka dengan ini bangga bahwa ini halal gitu dia, sehingga para pasien yang makan minum di rumah sakit tersebut tidak ragu lagi kalau ini yang dia konsumsi adalah sudah sesuai dengan standar gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya yang junk food atau fast food yang diproduk oleh UMKM ini memang problem ya. Problem itu dalam arti memang skalanya kecil, kemudian ketika disertifikasi itu dianggap costly gitu ya, dianggap
menambah biaya. Nah, alhamdulillah sekarang untuk usaha mikro itu kalau dia mau sertifikasi itu sudah gratis kan sebenarnya. Jadi nanti dananya disubsidi oleh pemerintah, dan saya termasuk yang sudah beberapa kali ikut menetapkan fatwa yang dari UMKM, di mana ada para pendampingnya itu, ada yang dari penyuluh agama, dari kampus-kampus nih ya. Jadi termasuk kampus, setahu saya kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga sudah dapat izin dari BPJPH sebagai pendamping ya, pelaku usaha kecil itu untuk melakukan sertifikasi gitu. Jadi self halal declare sekarang sudah mulai jalan, tapi tetap harus ada pendampingnya. Jadi caranya gimana? Di antaranya misalnya begini, ada seseorang itu misalnya, sebut saja kita sebut ya, misalnya tidak nyebut merek, dia akan bikin produk misalnya ayam geprek gitu ya. Ayam geprek ini kan sebenarnya ayam digeprek ya, biasanya ditekan pakai batu gitu ya sebenarnya. Nah, terus kalau dia menyembelih sendiri ayamnya dan memang ternak sendiri, ya dia sembelihlah ayamnya itu sesuai dengan syariah gitu ya. Kemudian kalau tidak, dia membeli ayamnya dari toko mana, nah itu ditelusur, toko itu dapat pasokan ayamnya dari LPH mana, lembaga RPH ya, rumah potong hewan mana gitu. Nah, rumah potong hewan itu sudah punya sertifikat halal atau belum? Kalau sudah punya sertifikat halal, berarti kan satu titik selesai. Artinya kita yakin bahwa itu disembelih sesuai dengan kaidah syariah gitu. Kemudian ketika ayam ini diolah, misalnya pakai bumbunya semuanya harus yang sudah bersertifikat halal. Dia informasikan di situ. Misalnya pakai bumbu A, bumbu B, bumbu C, dan seterusnya dari pabrik-pabrikan besar. Nah, itu yang sudah bersertifikat halal. Sehingga secara bahan dasarnya, ayamnya termasuk juga bumbu-bumbunya yang digunakan, itu memang sudah bersertifikat halal. Nah, pada saat dia mengelola tentu harus ada thayyib juga nih. Biasanya UMKM memang agak berat nih di kebersihan ya. Karena kalau pabrik-pabrik besar kan sudah ISO gitu ya. Kita datang ke pabriknya saja, kita bisa sampai di sini, tidak boleh sampai di sini, pakaiannya harus seperti ini kan gitu ya. Kan ada standarnya mereka. Betul, ada standar SOP-nya, Prof. Iya, sebelum masuk kita harus disemprot dulu gitu ya. Jauh sebelum musim Covid kan gitu. Harus pakai topi yang seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau kita datang ke warung-warung mikro gitu ya, itu kan kita nggak tahu bagian belakangnya seperti apa, kebersihannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kita dorong agar mereka itu menjaga thayyibnya juga gitu ya. Jangan sampai tidak bersih ya dari sisi halal tapi tidak sehat, kan bahaya juga. Itu namanya tidak thayyib juga kan. Nah, seperti itu. Jadi butuh pendampingan juga nih kepada para pelaku usaha. Kalau misalnya tadi yang yang pedagang kecil yang di sekolah-sekolah itu biasanya yang paling rawan tuh di bahan pengawet. Sebab bahan pengawet itu kan ada yang dalam batas tertentu dia diizinkan gitu ya. Tapi dalam batas yang sudah membahayakan kan nggak boleh. Ada juga bahan pengawet yang sifatnya alami dan ada juga yang kimia gitu ya. Yang kalau menggunakan batas tertentu, melebihi batas tertentu itu sudah membahayakan. Nah, itu aja Kang. Makasih. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Sudah banyak yang bertanya nih Prof, ada yang di IG, ada yang di YouTube, di FB. Saya bacakan dulu yang paling awal nih, dari jam 5 lebih sudah nanya. Dari Kang Mas Gumilar Santika dari Jawa Tengah ya. Assalamualaikum Pak, info dari teman-teman asal Jawa Tengah, banyak rumah makan yang daging yang dijajakannya berasal dari daging anjing, itu bagaimana? Win, kalau bicara anjing ini juga Prof dikaitkan dengan apakah disamakan dengan babi atau berbeda? Karena kalau bicara ayat Quran kan lahmal khinzir ya, daging anjing itu nggak disebut, sehingga anjing itu halal gitu ya, boleh karena bukan daging babi, bukan bangkai, bukan darah, bukan yang disebut atas nama Allah begitu. Dan penjelasan Quran kan tidak muncul.
Tapi tentu saja kita tahu bahwa anjing ini termasuk yang dilarang misalnya. Tapi ini perlu penjelasan nih. Termasuk juga oleh jadi tadi di rumah makan yang kita yang makan nih nggak tahu gitu ya. Makan ternyata ke dapur cuci tangan kok ada kepala anjing, kaget juga gitu. Mungkin seperti itu kasusnya, Prof. Silakan, Prof. Ya, setahu saya tidak ada ulama yang menghalalkan daging anjing ya. Iya. Yang itu kan sebenarnya tentang najasahnya menyentuh badan kita, apakah yang najis itu badan anjingnya atau liurnya kan gitu ya. Jilatannya ya. Jilatannya, air liurnya kan. Itu yang saya tahu. Jadi sebetulnya saya sih secara pribadi, karena kita juga harus menghormati keyakinan orang lain ya. Jadi kalau orang dagang daging anjing atau daging babi secara terbuka gitu, itu ya urusan mereka lah, kan gitu ya. Apalagi misalnya terkait dengan agama mereka. Jadi kalau kita datang ke daerah tertentu ya, di Sumatera di bagian sana yang hampir sampai ke tempat tertentu, itu kan yang namanya daging babi itu si kepalanya tuh ditagogen gitu kan. Dan terbuka kan, artinya misalnya kalau di sini kan apa istilahnya apa yang kambing guling gitu ya. Iya, kambing guling. Di sana kan babi guling kan gitu ya. Nah, yang terbuka begitu kan kita sebagai muslim menjadi tahu karena kesadaran bahwa ini yang halal, ini yang haram, ya kita pilih yang menurut keyakinan kita yang halal kan gitu ya. Yang repot itu adalah yang bohong tadi ya. Yang bohong itu artinya daging babi misalnya dia bilang itu adalah daging sapi, karena kalau orang tidak paham ilmunya, teksturnya kan nggak bisa dibaca ya. Tapi kalau teman saya yang memang dia adalah ilmunya memang di situ, jadi suatu saat kami makan di restoran di negara tertentu, ketika sudah di meja kemudian dia lihat, tengok gitu, oh ini Prof jangan dimakan, ini yang lain gitu. Jadi dia tahu gitu ya. Jadi terjaga juga dengan ilmunya kan gitu ya. Kan kita tidak punya ilmu tekstur. Itu kan persoalan juga, karena di sekarang itu kalau di luar negeri pun kalau kita datang di hotel tertentu kan sudah ada dua macam, Pak. Jadi ada yang memang ketika kita sarapan pagi itu ya, atau makan di situ, makan malam, yaitu makan aja di situ, nggak jelas mana yang halal, yang mana yang haram. Bahkan di Indonesia itu juga ada di tempat tertentu. Tapi ada juga yang dibalik, jadi ada yang halal corner di pojoknya. Kita kalau yakin yang halal nih di pojok ini, yang lainnya ini udah bercampur gitu. Nah, ada juga yang di tempat lain itu yang haram corner, jadi prohibited corner. Jadi yang halalnya itu yang di pojok, yang haramnya yang di pojok sana gitu ya, di ruang sana. Sisanya halal kan, kira-kira gitu. Nah, jadi dari segi penyajiannya saja itu ada caranya gitu. Jadi karena kan ya kan kita kalau main ambil saja ngejajar gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Terus kan bisa jadi ada yang halal, ada yang tidak halal dan seterusnya. Nah, itu dari kalau halal kitchen, halal restoran, itu cara menyajikannya pun ada gitu. Jadi kalau kita datang ke negara tertentu, misalnya sebut saja ke Thailand. Thailand itu banyak kalau kita di rumah makan atau di hotel itu ada tulisan halal corner gitu. Jadi kalau mau yang halal sebelah sini loh kan gitu kira-kira ya. Itu ada, artinya kita saling menghormati saja gitu. Nah, begitu juga kalau memang di wilayah tertentu yang memang bagi agama mereka itu boleh babi, anjing dan seterusnya, yaitu silakan saja, tetapi jangan sampai dagingnya babi atau anjing kemudian dia sebut sapi gitu. Nah, itu kan membahayakan gitu ya. Ya, itu pun sekali lagi itu ada, kalau persoalan dosa ada kriteria yang lain. Artinya begini, kalau kita mengkonsumsi daging yang haram, yang secara substansi, misalnya babi, kita tahu memang itu daging babi, kemudian kita konsumsi, atau kita tahu bahwa warung itu adalah menyediakan babi, kemudian kita makan di situ, yaitu memang kita berdosa secara langsung, artinya melanggar perintah Allah dan Rasul, atau cegahan dari Allah dan Rasul. Tetapi kalau kita makan di tempat tertentu dengan keyakinan bahwa ini adalah daging yang halal dan kita tidak tahu kalau itu adalah daging yang haram, ya itu pas tahu kita berhenti ya, yaitu
tidak dosa gitu ya sebenarnya. Jadi ada cerita beginilah, ada kawan di suatu tempat makan gitu ya, di tempat di Indonesia masih. Kemudian dia datang turun dari kereta itu sekitar jam 1 malam, lapar sekali. Dia makan di kaki lima di suatu tempat. Kemudian enak sekali makannya, kata dia. Akhirnya nambah. Gitu. Terus kata pedagangnya, waduh Pak, daging babinya udah habis nih, tinggal kambing doang, mau nambah nggak gitu. Berarti kan yang tadi dimakan kan babi sebenarnya. Nah kemudian dia telepon saya, dia dimuntah-muntahin, nggak keluar gitu ya, pengen dikeluar. Saya bilang nggak usah, itu sudah berkah tuh, sudah tahu pernah makan daging babi karena ketidaktahuan kan gitu ya. Itu nggak jadi masalah sebenarnya kalau kita memang tidak tahu. Tetapi yang penting kita itu harus berhati-hati gitu ya. Kalau kita sudah beriktikad ingin mendapatkan segala sesuatu itu yang halal, itu harus hati-hati saja. Jadi kalau ya ini mohon maaf ya, di tempat tertentu di depan kampus Universitas Agama Negeri saja, saya suatu saat ada acara seminar, kemudian karena belum sarapan pagi di hotel, jadi pas rektor sedang sambutan, saya menyelundup untuk sarapan pagi dulu gitu, keluar dari kampus, itu persis di gerbang kampus. Cuma saya pakai baju koko seperti ini, kemudian saya bilang, Mas minta saya mau bubur kan gitu. Dia tanya, pakai daging nggak Pak? Boleh pakai daging nggak masalah, tapi babi kan gitu. Oh nggak jadi. Gitu. Jadi bayangkan di tempat kampus perguruan tinggi keagamaan negeri, di gerbangnya di depannya itu sudah warung ya, bukan makanan halal gitu. Itu kan nggak kebayang ya, seperti saya itu nggak kebayang. Tapi itu pengalaman betul bagi saya. Tapi yang saya bersyukur pedagangnya jujur karena lihat pakaian kita kan. Masa sih orang seperti ini mau daging babi kan, mungkin gitu ya di pikirannya. Nggak jadi Mas, nggak jadi kan gitu. Jadi nggak gampang sebetulnya, dan untungnya kan di antara mereka juga ada yang jujur gitu ya, karena kan tidak mau juga dia merusak keyakinan orang kan gitu ya. Jadi hal-hal begitu menurut saya sepanjang terbuka, dan ketika dia sudah terbuka orang mengkonsumsi, ya itu urusan dia lah gitu ya, bukan artinya tanggung jawabnya langsung antara dia dengan Allah. Tetapi kalau tadi yang repot itu adalah dia tidak terbuka gitu ya, tidak terbuka, atau pemahaman halalnya berbeda gitu. Jadi misalnya tadi ketika saya tanya di daerah tertentu, saya ingin ke supir taksi makannya yang di rumah makan yang halal ya gitu, karena kita ya tadi ya di paspor terus kan selama wisata juga capek juga kan, nggak nyaman juga kan gitu. Tetapi ternyata supir taksi saya mengajak di rumah makan tertentu, saya agak kaget juga, ternyata kan ada logo-logo agama tertentu. Kenapa Anda bilang halal? Itu kan ayam Pak katanya. Jadi dia nggak ngitung penyembelihnya itu harus sesuai harus muslim atau tidak gitu ya, menyembelihnya pakai bismillah atau tidak. Nah itu nggak dihitung gitu. Jadi harus hati-hati juga pemahaman halalnya, jangan sampai nanti halal menurut kita kan belum tentu halal menurut agama lain. Jadi kita nanya halal versinya agama kita, dia menjelaskan halal versi agamanya kan gitu. Nah itu juga harus hati-hati juga di lapangan tuh. Baik, ya, Masya Allah. Terima kasih Prof. Bapak Ibu masih ada sekitar 7 menit lagi. Barangkali ada yang mau langsung dari Zoom sebelum saya bacakan lagi nih, yang melalui YouTube, melalui IG banyak sekali ini Prof. Ada yang mau langsung raise hand dari Zoom ini? Saya beri kesempatan supaya terdengar suaranya. Boleh raise hand, kalau tidak ya nggak apa-apa, saya bacakan lagi. Waktu kita hanya 7 menit lagi Prof. Ini terkait dengan, ini ada pertanyaan juga dari Sinuwun. Sinuwun dari mana yang disebutkan katanya. Ini kalau yang penyembelihan di pasar-pasar itu kan biasanya saking cepatnya gitu ya, ayam itu geresel, apa bahasa Indonesia gereser lung gitu ya. Jadi sebenarnya langsung lempar ke air panas. Jadi masih kekelpekan gitu, masih belum sakaratul maut ya ketemu, sudah lempar ke air panas. Sehingga itu juga meragukan begitu, walaupun yang menyembelihnya mau umat Islam ya, agamanya Islam. Bisa jadi dia baca bismillah atau tidak, bisa jadi mungkin baca bismillah karena umat Islam, tapi
dengan ayam yang banyak dan cepat gereser lung. Nah, itu seperti apa kita melihat dari sisi kehalalannya, Prof? Itu nggak boleh, Pak. Kalau dia belum mati, itu tidak boleh ada tindakan lain setelah. Jadi gini, hewan yang kita sembelih, ya, itu ada batas waktu minimumnya sampai diyakini bahwa dia sudah mati, gitu. Jangan sampai ya itu kalau di pasar misalnya, ya ini memang rawan ya, memang kejadian yang paling rawan di antara kejadian yang rawan kan di sini. Kalau orang menyembelih langsung dilempar ayam langsung dilempar ke air panas, ya itu jadinya bangkai. Gitu ya. Jadi meskipun disembelihnya pakai bismillah. Karena dia kan belum tamat ya. Tadi sakaratul mautnya, kalau kita mau sakaratul maut biasanya dipakai untuk manusia ya. Untuk hewan gitu. Harus sempurna dulu matinya. Jadi kalau kita mengaudit ke tempat tertentu, itu ada batas waktu minimum ya. Misalnya saya sempat ikut mengaudit ke Cina ya, di negara ya mungkin sekarang sih tempat awalnya COVID ya. Saya kebetulan pernah ke muter-muter di sana. Jadi kita itu kan perharinya 500 ekor Pak, dan rata-rata sampai 1000 ya, 1000 ekor. Dan itu berat sapinya minimum 500 kilo. Jadi pabrik besar. Tapi sebelum dia naik ke atas, itu kan ada 2 metode ya kalau di luar negeri. Ada yang pakai stunning. Nah kalau stunning ini harus kita uji dulu. Jadi harus ada uji coba beberapa hewan yang sudah di stunning, kemudian dibiarkan dia hidup lagi atau tidak, untuk memastikan bahwa dia itu nanti matinya karena disembelih, bukan karena stunning kan gitu. Karena stunning pun ada standarnya. Nah, ada negara tertentu yang memang sama sekali tidak membolehkan stunning. Nah itu biasanya kan kalau sapi ada semacam lorong gitu ya, sapi seluruh masuk, tapi kemudian ternyata jebakan semacam drum yang sudah dibagi 2 gitu, sehingga badannya kejepit, kemudian muter, dibalikan kakinya di atas, sudah disiapkan memang menghadap kiblat. Disembelih itu pada saat kepalanya sudah tertekan oleh bagian tertentu, badannya sudah terjepit oleh bagian tertentu, jadi si penyembelih itu betul-betul aman, mual ayanu kajejek lah gitu ya. Seperti itu. Nah itu nanti kan dia darahnya macam-macam ngalir dan dipastikan sudah mati, baru nanti kakinya diangkat, digantung apa gitu Kang, sampai nanti kan pakai mesin tuh, si kulitnya aja ditariknya itu pakai mesin gitu, pakai mesin. Kemudian si badannya juga dipotongnya pakai mesin. Makanya kalau daging dari luar negeri kan tulangnya pabelitnya artinya rapih gitu, karena dia pemotongannya juga sudah pakai mesin. Dan tulangnya itu nanti dipisah karena dia menjadi buat pabrik lagi Kang. Jadi kalau kita hari ini minum obat ada kapsulnya ya di bagian luar, itu kan dari gelatin. Nah gelatin itu antara lain dari tulang-tulang yang dibuang itu gitu. Jadi kalau di luar negeri, termasuk di Bangladesh, di India, itu dikumpulkan lagi tulangnya, kemudian dia masuk ke pabrik gitu. Kalau di kita kan tulangnya dibuang gitu ya, di sana jadi ada pabriknya lagi gitu. Nah itu seperti itu. Tapi kira-kira apa ya, di secara substansi ya kira-kira gitulah penjelasannya Kang. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini yang bertanya tentang penyembelihan ini sudah jelas ya. Jadi di mana ujung kematiannya, itulah sesungguhnya halal atau tidaknya. Walaupun disembelih, kelepek ayam itu lewat motor kageleng gitu ya, tertindas, berarti ujung kematiannya dari tertindas motor, bukan dari sembelihan. Berarti tidak halal seperti itu ya Prof. Sama seperti tadi yang menyembelih, disembelih baru dipotong sedikit, dimasukkan ke dalam air yang mendidih, bisa jadi matinya karena didihan air, bukan karena penyembelihan tadi ya, yang tidak ada waktu jeda sampai kemudian benar-benar. Tapi mungkin kita juga harus bijak juga Kang kalau memberikan contohnya ya. Jadi kalau dulu saya dengar cerita dari kiai saya waktu pesantren itu, jadi ada orang sembelih ayam di pinggir empang gitu kan, terus kekurubukan ngejebur ke empang paeh ya kan. Nah pertanyaannya mati kelelep atau mati karena disembelih, sehingga
kudu ngadatangkeun ajengan ti petir tuh untuk menilai bahwa ini mati disembelih atau mati karena ngejebur ke empang gitu. Kemudian waktu itu katanya keputusannya oh ini mati karena disembelih gitu. Nah jadi sama juga tadi ya. Kalau ini kan kalau istilahnya kalau orang nyembelih langsung dilempar ke air panas itu kan sistemik. Artinya dia melakukannya secara terus-menerus seperti itu. Beda kan yang nyebur ke empang kan ada unsur ketidaksengajaan yang kayak gitu. Nah kita harus lebih arif juga sih. Jangan sampai ditarik kemana-mana gitu lah maksudnya. Unsur ketidaksengajaan dan unsur disengaja juga menjadi bagian yang dipertimbangkan juga, Prof ya. Iya. Baik sahabat MK dimanapun berada, nampaknya waktu kita sudah habis nih, terbatas. Mungkin satu poin Prof terakhir nih tentang ada yang bertanya di YouTube ya. Kalau mau mengakses tentang fatwa MUI terkait kehalalan dan sebagainya, itu bisa kemana Prof? Ada websitenya atau informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas begitu? Sebetulnya kita secara biasanya sih periodik tiap tahun kita ada jurnal fisik ya, kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi itu bisa diakses coba di websitenya LPPOM MUI. Itu ada informasi warung ini sudah sertifikat halal, merek ini sudah bersertifikat halal, dan seterusnya gitu ya. Itu ada insya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Waktu kita terbatas, mungkin beberapa kalimat terakhir sebelum kita akhiri yang disampaikan buat pemirsa semuanya, silakan Prof. Baik, terima kasih pemirsa semuanya atas kehadirannya pada forum ini. Tentu pandangan hidup halal ini harusnya komprehensif ya, sebagai muslim, baik dari segi kemakanan, minuman, transaksi, dan seterusnya. Kita berharap karena, kenapa ini penting, karena kalau pemahaman saya terhadap salah satu ayat Quran, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu kan hakikatnya yang kita makan adalah api. Dan kalau api sebagai sumber energi, itu kecenderungannya kembali kepada api. Artinya, kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram, maka kecenderungan hasilnya itu kepada yang haram lagi dari segi perilaku. Oleh karena itu, maka menurut saya, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita, bagaimana mereka itu menggunakan sesuatu itu yang halal, ya, yang kita yakini adalah halal, agar perilakunya itu melahirkan kebaikan-kebaikan gitu. Karena bagaimanapun kalau kita kan teksnya ayat Qur'annya itu innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Jadi sumber energi kita itu dari yang halal, maka kecenderungan perilakunya kepada yang halal. Sebaliknya kalau sumber energi kita itu yang haram, kecenderungan energinya itu untuk melakukan yang haram. Nah ini menurut saya sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jahim Mubarak. Terima kasih, semoga ilmunya berkah dan manfaat bagi kita semua. Poin penting yang kita benar-benar catat nih sahabat-sahabat pada pagi hari ini ya. Betapa dari makanan ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Makanan yang halal, perilaku kita akan baik, taat, dan seterusnya. Makanan yang haram membuat ibadah tidak diterima, doa ditolak, dan perilaku pun akan menjadi buruk. Maka berhati-hatilah dan berupayalah untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal. Terima kasih sekali lagi Prof dan Bapak Ibu sahabat semua yang sudah tergabung di Zoom, di YouTube, di IG, di Facebook, live di MKTV dan MKFM. Semoga berkah bagi semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam
sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.